Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang Allah muliakan, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah hati yang sakit, hati yang mati, hati yang sehat. Semoga penjelasan ini bisa membuat motivasi bagi kita yang kadang hati sakit dan kadang hati sehat. Hati manusia itu bermacam-macam. Ada qalbu salim, yaitu hati yang sehat, qalbu mayit, hati yang mati, dan qalbu marid, hati yang sakit. Inilah sedikit kami terangkan, semoga bermanfaat. Pertama, hati yang sehat. Orang-orang memiliki hati ini akan selamat pada hari kiamat. Qalbu salim, sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tiada lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Disebut hati qalbu salim karena sifat selamat sehat telah menyatu dengan hati. Di samping ia juga merupakan lawan dari hati yang sakit. Maka beragam penjelasan tentang makna qalbu salim, namun semuanya terangkum dalam penjelasan yang kami sampaikan. Qalbu salim adalah hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah. Bersih, selamat dari berbagai syubhat yang menyelisihi beritanya. Ia selamat tidak menghambakan diri kepada selain Allah, tidak menjadi hakim selain Rasulullah, bersih dalam mencintai Allah dan dalam berhakim kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, bersih dalam rasa takut, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menghindarkan diri di hadapan Allah, dan mengutamakan mencari ridhonya di segala keadaan dan dalam menjauhi murkanya dengan segala cara. Inilah hakikat penghambaan ubudiyah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah semata. Qalbu salim adalah hati yang selamat dari perbuatan syirik. Dia hanya mengikhlaskan beribadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah semata, baik dalam keadaan cinta, tawakal, inabah, merendah diri, takut. Ia juga mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata. Jika dia mencintai, maka dia mencintai karena Allah. Jika dia membenci, maka ia membenci karena Allah. Jika ia menolak, maka juga menolak karena Allah. Namun ini sajalah tidak cukup. Dia juga harus selamat dari ketundukan serta hanya berhakim kepada Rasulullah. Artinya mengikuti kelakuan Rasulullah, sunnah-sunnah beliau. Ia harus mengikat hatinya dengan kuat untuk mengikuti beliau dalam ucapan atau perbuatan. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada suatu perbuatan betapapun kecilnya kecuali akan dihadapkan pada dua pertanyaan. Karena kenapa dan bagaimana? Mengapa engkau melakukan dan bagaimana kamu melakukan? Soal pertama penanyaan tentang sebab perbuatan, motivasi, dan faktor yang mendorongnya. Saudaraku yang Allah muliakan, jalan untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan, dan jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan kedua yaitu dengan merealisasikan keduanya.
dengan merealisasikan mutaba'ah dan menyelamatkan atau menjaga hati dari keinginan yang menentang, ikhlas dan hawa nafsu yang menentang. Inilah hakikat hati yang selamat, yang menjamin keselamatan dan bahagia. Yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati atau qalbul mayyit, hati yang mati, hati yang kosong dari kehidupan. Dia tidak mengetahui Rabb-nya, apalagi beribadah kepada Allah. Ia selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan dirinya, meskipun akibatnya ia dimurkai dan dibenci Allah. Dia tidak peduli dengan apapun, yang penting bagi dia adalah keinginan dan syahwatnya terpenuhi. Dia menggambarkan diri kepada selain Allah dalam cinta, takut, berharap, ridho, dan benci, pengagungan dan kehinaan. Jika dia mencintai, ia mencintai karena hawa nafsunya. Jika dia membenci, dia pun membenci karena hawa nafsu. Jika dia memberi, ia memberi karena nafsu. Ia lebih mencintai dan mengutamakan hawa nafsunya daripada keridhaan Rabb-nya. Hawa nafsu menjadi pimpinannya, syahwat komandonya, kebodohan adalah sopirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan semua. Dia tidak memperdulikan orang yang memberi nasihat. Ia terus mengikuti setiap langkah dan keinginan setan. Dunia terkadang membuatnya benci dan terkadang membuatnya senang. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta. Maka membaur dengan orang yang memiliki hati semacam ini dan bergaul dengan adalah racun, dan menemaninya adalah kehancuran. Saudaraku, yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang hidup, kadang kala sakit, kadang kala hidup, yang memiliki dua unsur yang saling tarik menarik. Ketika ia berhasil menenangkan pertarungan itu, berarti dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Itulah nutrisi kehidupan hati. Di dalam hati yang sakit juga ada kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, cinta jabatan, dan membuat kerusakan di bumi. Inilah unsur yang menghancurkan dan membinasakan hati. Ia diuji oleh dua penyeru, yang satu menyeru kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhirat, sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat, dan dia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dari dirinya. Saudaraku, hati yang pertama selalu tawadhu, lemah lembut dan sadar. Hati yang kedua adalah kering dan mati. Hati yang ketiga adalah sakit. Ia bisa lebih dekat kepada Allah, keselamatan, atau kepada kehancuran. Saudaraku, kesimpulannya adalah pertama, hati yang sehat dan selamat, yaitu hati yang selalu menerima, mencintai, dan mendahulukan kebenaran. Pengetahuannya tentang kebenaran benar-benar sempurna, juga selalu taat dan menerima sepenuhnya. Yang kedua, hati yang keras, hati yang mati, yaitu hati yang tidak menerima kebenaran dan hati yang tidak menerima ketaatan dalam kebenaran. Hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Jika penyakitnya kambuh, maka hatinya menjadi keras dan dia bermaksiat dan mati. Dan jika ia mengalahkan penyakit hatinya, maka hatinya menjadi sehat dan selamat. Saudaraku, hanya